Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyah. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita untuk mendengarkan kajian ilmu agama agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian nahwu. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan babul af'al, al-af'alu salasah, madin wa mudhari'un wa amr. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' allati yajma'uha qawluka anait wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alayhi nasibun aw jazim. Fan nawasibu 'asharah wa hiya an walan wa idhan wa kay wala mukay wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah. Di sini kita akan membahas mengenai al-af'al, bentuk jamak dari fi'il atau kata kerja. Di sini didahulukan bab mengenai al-af'al, yaitu bentuk jamak dari fi'il, karena kebanyakan bab yang akan disebutkan nanti adalah berkaitan dengan fi'il. Pengarang rahimahullah mengatakan al-af'alu salasah. Jadi fi'il itu ada 3 macam. Madin wa mudhari'un wa amr. Jadi madhi, mudhari' dan amr. Dikasih contoh di sini nahwu daraba wa yadribu wadrib. Jadi hanya 3, tidak ada jenis yang keempat dalam fi'il. Kemudian pengarang mengatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Jadi fi'il madhi itu di sini beliau mengatakan, pendapat yang beliau ikuti adalah senantiasa di fathah akhirnya. Contoh qoma wa intalaqa wastakhraja. Qoma berdiri, intolako pergi, istakhroja mengeluarkan. Kemudian perkataan beliau abadan, tadi kan disebutkan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Jadi maksudnya adalah selama tidak bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Karena ketika bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab, maka akhirnya adalah disukun. Seperti dorobtu, dorobna atau dorobta. Di sini menjadi di sukun, bukan di fathah lagi. Dan apabila bersambung dengan wawu dhamir untuk ghaibin, untuk orang ketiga, maka di sini akhirnya adalah di dhammah. Contoh dorobu, mereka semuanya mukul. Kemudian pengarang di sini mengatakan wal amru majzumun abadan. Jadi fi'il amr ini adalah senantiasa dijazmkan. Jazm yang dimaksudkan di sini adalah mabni ala sukun, dibinakan sukun. Contoh, misalnya orang memerintahkan untuk duduk, maka mengatakan uq'ud, duduklah. Idrib, pukullah. Intolik, pergilah. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Maka di sini disukun. Adapun fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf illah, maka dibinakan dengan membuang huruf akhirnya, yaitu huruf illah tadi. Contohnya ughzu, berperanglah. Wakhsha, takutlah. Irmi, buanglah. Kemudian pengarang mengatakan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba' yajma'uha qawluka anait. Sekarang beliau akan mendefinisikan mengenai fi'il mudhari'. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari adalah setiap fi'il yang diawali dengan huruf, yang diawali dengan salah satu dari
4 huruf tambahan yang terkumpul pada perkataan Anda, ana itu. Jadi kalau ada fi'il, awalnya huruf hamzah, atau huruf nun, atau huruf ya, atau huruf ta, yang huruf-huruf ini adalah huruf tambahan atau dinamakan dengan huruf mudhari'ah, maka fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Dan hamzah ini menunjukkan mutakallim tunggal. Jadi ketika dikatakan adrib, saya memukul. A'udzu, saya meminta pertolongan. Kemudian nun ini menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Jadi orang yang mengatakan orang pertama dengan orang lain. Contoh, wa nahnu nusabbihu bihamdik di surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, yang mananya adalah bahwasanya mereka mengatakan kami senantiasa memujimu ya Allah. Kemudian masih menjelaskan mengenai nun ini menunjukkan juga untuk mutakallim, orang yang mengatakan, yang mengagungkan dirinya sendiri atau untuk pengagungan. Jadi nun di sini tidak melulu menunjukkan orang banyak, tidak melulu menunjukkan jamak, boleh jadi menunjukkan tunggal. Nun ini menunjukkan al-mutakallim al-mu'azzim nafsahu. Jadi yang berbicara, yang mengagungkan dirinya. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu di surat Yasin. Jadi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keyakinan kita bahwasanya Allah adalah Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Somad. Jadi Allah zat yang esa, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Namun di sini menggunakan nun. Maka di sini adalah berfungsi yu'azzim nafsahu. Kemudian ya ini menunjukkan untuk ghaib. Contoh, yauma yaqumun nas, hari di mana orang-orang bangkit atau berdiri. Kemudian ta ini menunjukkan untuk mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Misalnya lam taro, engkau tidak melihat. Anta tadrus, engkau sedang belajar. Kemudian juga untuk menunjukkan ghaib. Misalnya yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Nah, ini menunjukkan ghaib. Jadi ta ini kadang menunjukkan mukhatab, kadang juga menunjukkan ghaib. Mukhatab orang yang diajak bicara, ghaib orang yang dibicarakan. Contohnya yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Ini adalah huruf-huruf mudhari'ah. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang diawali dengan huruf-huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ini terkumpul pada perkataan Anda, anait. Nah, anait itu maksudnya apa? Anait ini maksudnya adalah adraktu. Kemudian di sini pengarang mengatakan wa huwa marfu'un abadan. Maknanya adalah bahwa fi'il mudhari' ini senantiasa hukumnya adalah rafa. Contohnya yaqumu, yantaliqu, yajlisu, yatakallamu. Semuanya hukumnya rafa. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai dimasuki oleh amil nasib atau amil jazim. Jadi kalau kemasukan amil nasib maka menjadi mansub. Kalau kemasukan amil jazim berarti menjadi majzum. Sudah kita singgung, nanti insya Allah akan semakin tambah jelas. Kemudian di sini pengarang mengatakan fannawasibu asyarah wahya'an walan wa idzan wa kai wala mukai wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw wa au. Jadi ini menyebutkan mengenai amil nasib yang jumlahnya ada 10 yang tadi sudah saya sebutkan. Amil-amil yang menasabkan dengan sendirinya ini adalah an, lan, idzan, kai. Saya ulangi lagi, yang menasabkan dengan sendirinya secara hakikat adalah an, lan, idzan, dan kai. Adapun yang setelahnya itu menasabkan dengan perantara an mudmarah, an yang disembunyikan. Di sini disebutkan menasabkan, ya ini supaya lebih mudah dipahami. Tapi hakikatnya yang menasabkan adalah an yang disembunyikan. Insya Allah akan jelas pada contoh. Berikut diantaranya. Uridu an akula. Nah ini akula ini mansub dengan an. Dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah ini fi'il yang dibaca nasab, fi'il yang hukumnya adalah mansub. Fi'ilnya hukumnya adalah mansub.
dengan menggunakan lan, dan alamat nasabnya dengan membuang nun, karena rofaknya dengan menetapkan nun. Kemudian contoh nasab dengan menggunakan idzan, misalnya perkataan orang Arab, intazurni idzan ukrimaka. Jadi untuk menunjukkan jawab. Azuruka idzan ukrimaka. Nah, ini menunjukkan jawab. Kemudian contoh kai, misalnya dalam Al-Quran ini ada di surat Al-Hasyr, kai la yakuna dulah. Jadi kai la yakuna, ji'tu ilal ma'had kai ata'allama. Nah, ini ata'allama ini adalah mansub dengan menggunakan kai. Kemudian termasuk yang menasabkan dengan sendirinya adalah lamu kai. Jadi lam yang fungsi dan maknanya adalah seperti kai, menasabkan dan mempunyai makna ta'lil. Sebab, contoh, atau ataitu li'adrusa, saya datang untuk belajar. Kan sama tadi, ataitu kai adrusa. Jadi kalau ada lam yang makna dan fungsinya ini sama dengan kai, maka ini menasabkan. Tapi itu tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sejatinya adalah menasabkan dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Kemudian kita lanjutkan, termasuk yang menasabkan adalah lamul juhud, lam al-juhud, yaitu lam yang mempunyai fungsi untuk menguatkan makna, dan ini jatuh setelah kana yang dinafikan. Contoh, makanallahu liyadharul mu'minin. Liyadharo. Nah, ini lam di sini adalah lamul juhud. Kenapa? Karena jatuh, fungsinya menguatkan makna dan jatuh setelah kana yang dinafikan. Bisa makana atau bisa lam yakun. Kemudian contoh hatta adalah hatta ya'tiya wa'dullah. Hatta ya'tiya wa'dullah. Jadi ini ya'tiya. Nah, ini mansub ini karena sebelumnya kemasukan hatta. Namun di sini saya tekankan lagi bahwasanya nasabnya adalah dengan an mudmarah. Kemudian contoh jawab dengan menggunakan fa. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Fa as-saddaqo. Ini fi'il mudhari, as-saddaqo, fa as-saddaqo. Asalnya adalah as-saddaqu, kemudian kemasukan jawab, kemudian menjadi jawab dengan didahului huruf fa, maka di sini menjadi mansub. Contoh jawab dengan menggunakan wawu seperti dalam Al-Qur'an disebutkan surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama. Di situ wa ya'lama. Di sini adalah fi'il mudhari mansub menjadi jawab dengan menggunakan wawu. Kita sudah memberikan contoh mengenai fi'il mudhari yang mansub. Sekarang kita akan menyebutkan mengenai jawazim. Kalau tadi pembahasannya mengenai nawasib, amil nasib, sekarang jawazim amil jazim. Di sini pengarang menyebutkan wal jawazimu tsamaniyata asyar. Jumlah jawazim ini ada 18, yaitu lam, lamma, alam, alamma, walamul amri, wad du'a. Jadi ada lam amr dan doa. Wala finnahyi wad du'a, la untuk nahi dan doa. In, ma, mahma, idma, ayyun, mata, man, ayyana, aina, anna, haitsuma, wa kaifama, wa idzan fi syi'ri khassah. Jadi dari 18 jawazim ini, 6 diantaranya ini hanya menjazmkan satu fi'il. 6 tersebut adalah lam, kemudian lamma, alam, alamma, kemudian lamul amr dan doa, kemudian la pada nahi dan doa. Adapun sisanya yang jumlahnya 12, karena 18 dikurangi 6 menjadi 12, ini menjazmkan 2 fi'il. Sekarang kita akan sebutkan contohnya satu persatu. Contoh lam. Dalam Al-Quran disebutkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Nah, ini. Lam yakud, asalnya adalah yakunu, kemudian menjadi yakun. Yalid, lam yalid,
Di asalnya adalah yalidu menjadi yalid. Walam yulad asalnya adalah yuladu menjadi lam yulad. Kemudian contoh lamma. Tadi sudah disebutkan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi ini fi'il yang dibaca jazm. Lamma yadhhab Zaidun. Zaid masih belum pergi. Kemudian contoh yang alam dalam Al-Quran banyak ini. Alam nashrah laka sadrak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Jadi alam nashrah fi'il mudhari' majzum. Kemudian yang alamma ini. Kemudian alam dan alamma ini sejatinya adalah lam dan lamma. Kemudian kemasukan hamzah istifham. Namun ini disendirikan. Kenapa kok disebutkan lam, kemudian alam, kemudian lamma, kemudian alamma? Padahal ini kan sama, hanya kemasukan hamzah istifham. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang yang baru belajar. Kemudian contoh yang lamul amr. Dalam Al-Quran disebutkan liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih liyadhhab Zaidun ilal madrasah. Hendaknya Zaid pergi ke sekolah. Liyadrus amrun liyanjaha. Hendaknya Amr ini belajar supaya dia lulus. Jadi lam yang pertama ini adalah lam yang menjazmkan. Lam yang menjazmkan, lamul amr namanya. Kemudian lam yang kedua, liyanjaha, ini adalah lam kai karena menasobkan. Kemudian juga yang menjazmkan adalah lam doa. Dalam Al-Quran disebutkan liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Ini lam doa. Bedanya apa antara amr dengan doa? Jadi kalau amr ini adalah untuk orang yang levelnya di bawah, untuk seseorang yang levelnya di bawah. Sedangkan doa ini adalah untuk yang lebih agung, lebih tinggi. Seperti yang jelas pada contoh. Kemudian contoh la pada nahi adalah dalam Al-Quran disebutkan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Kemudian contoh la doa adalah seperti dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah berikan siksaan kepada kami. Kemudian contoh jazm dengan menggunakan in adalah seperti dalam Al-Quran, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Wa in tu'minu, asalnya tu'minuna, kemasukan in karena alamat rofa'nya dengan menetapkan nun, maka jazmnya adalah dengan membuang huruf nun, kebalikannya. Kemudian contoh ma seperti dalam Al-Quran, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Kita perhatikan nansakh majzum, kemudian na'ti juga sama majzum, menjazmkan dua fi'il. Kemudian contoh man adalah firman Allah, may ya'mal su'ay yujza bih, atau di surat yang sudah kita hafal dalam Al-Quran disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ya'mal, ini adalah fi'il mudhari' yang menjazm dengan menggunakan man. Kemudian contoh mahma seperti dalam Al-Quran, wa qalu mahma ta'tina bih. Mahma ta'tina, asalnya ta'ti, kemasukan amil jazm menjadi majzum dan alamat jazmnya adalah dengan membuang huruf illah karena fi'ilnya fi'il mu'tal. Contoh yang idma seperti perkataan seseorang, idma taqum akum ma'ak. Kalau kamu berdiri maka saya akan berdiri. Ketika kamu berdiri maka saya akan berdiri bersamamu. Kemudian contoh yang ai dalam Al-Quran disebutkan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Asalnya adalah tad'una, kemudian majzum dengan membuang huruf nunnya. Kemudian contoh yang ayyana, ini seperti perkataan syair, jadi nggak setiap contoh itu bisa didapati dalam Al-Quran. Namun demikian pun para ulama tetap mereka mendatangkan contoh-contoh yang layak, misalnya dari perkataan orang-orang yang saliki, yang perkataan bahasa Arabnya ini bisa dijadikan hujjah dan argumen dalam bahasa Arab. Nah, contoh yang ayyana, misalnya perkataan seorang syair, ayyana nu'min kata man ghairana wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hadhira. Di ayyana nu'minka, asalnya nu'minuka,
kemudian menjadi nu'minka karena kemasukan ayyana. Kemudian contoh yang aina dalam Al-Quran disebutkan aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu, asalnya takununa, kemudian dibuang huruf nunnya karena di sini majzum, alamat jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Jadi makna ayat ini adalah di surat An-Nisa ini bahwasanya kita dimanapun kita berada, kalian dimanapun kalian berada, pasti akan kedapatan yang namanya kematian. Tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Bersembunyi di tempat yang paling aman sekalipun di dunia, maka dia tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Kemudian contoh yang anna, misalnya perkataan kita pada umumnya, anna tadhhab adhab ma'aka, kemanapun kamu pergi maka aku akan pergi bersamamu. Kemudian contoh haitsuma, sama juga, tinggal ganti aja, haitsuma tadhhab adhab ma'aka. Kemudian contoh kaifama, sama juga, kaifama tajlis ajlisu ma'aka. Jadi cuman ini ada menunjukkan cara. Jadi kamu duduk seperti apa maka saya akan duduk bersama Anda. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai al-af'al. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa rajin belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.